Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Walaupun cuacanya lagi hujan, saya harap anak-anak menjaga kesehatannya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang data, yaitu tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data, tentang rata-rata, modus, dan median. Untuk minggu ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyek. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, yang betul itu proyek atau project? Yek atau cek? Pakai Y atau pakai C? Yang C. Yang C atau Y? Ada yang Y ada yang C. Kalau bahasa Indonesia itu pakai Y, proyek. Kalau bahasa Inggris pakai J, tapi kurang CT ya. Ada yang sering ikut proyek di sini? Kemarin bisa enggak? Ikut bapaknya mungkin? Nah, tapi kita akan bahas proyek yang seperti apa coba. Bisa. Nah, ini ada berita. Anak pernah membaca berita? Kapan terakhir kali membaca berita? Minggu lalu. Kemarin Pak. Kemarin. Kalau bisa setiap hari anak-anak disempatkan membaca satu berita, karena itu bisa menambah wawasan kita setiap hari. Ini ada proyek yang menjadi sorotan di Tuban tahun 2025. Yang pertama ada kilang minyak, yang kedua adalah pembangunan City Mall. Siapa yang mau ke City Mall? Belum bukan. Nanti akhir tahun ya, baru sama saya. Nah, ini berita dalam bentuk seperti teks. Nah, saya yakin kalian tidak tertarik bagaimana dengan berita bentuknya seperti ini. Banyak gambar dan warnanya. Ada yang tahu ini namanya apa? Infografis ya, betul sekali. Jadi infografis itu adalah menyampaikan data-data atau suatu informasi dalam bentuk gambar. Nah, lebih banyak ke visualnya. Nah, kita hari ini dan 1 minggu ke depan akan membuat proyek, yaitu membuat infografis. Statistik digital dan AI, dari data ke infografis. Jadi kita akan mengumpulkan data tersebut, yaitu data yang berhubungan dengan belajarnya siswa, belajarnya kalian. Lalu kita akan juga menggunakan AI sebagai bantuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita seminggu depan yaitu membuat infografis dari data. Apa itu data? Data adalah informasi yang dikumpulkan dari observasi, survei, atau perangkat. Lalu apa itu AI? AI adalah sistem yang belajar dari data untuk mengenali pola dan memberi rekomendasi. Contohnya data jam pakai HP. AI-nya mendeteksi pola penggunaan dan memberi saran waktu layar. Makanya seperti TikTok itu, kalau kalian sudah 1 jam membuka TikTok itu ada muncul video peringatannya, waktu layar. Untuk mengumpulkan data kita bisa menggunakan
caranya bagaimana kita minta ide pertanyaan dari AI itu sendiri. Nah, contoh promnya, buat 5 pertanyaan survei sederhana tentang kebiasaan sarapan siswa SMP. Nah, ini contoh saja. Nanti kita temanya bisa bermacam-macam. Yang kedua, lalu tinjau dan sesuaikan. Artinya kita harus merevisi lagi pertanyaan yang sudah diberikan oleh AI. Jangan dipakai langsung mentah-mentah. Yang ketiga, lalu dipublikasikan. Bisa pakai Google Form untuk mempermudah sehingga data yang terkumpul itu lebih cepat dan lebih banyak. Setelah terkumpul datanya, diapakan Pak? Nah, kita akan mengolah datanya di spreadsheet. Sudah pernah menggunakan spreadsheet semua? Anak-anak? Sudah pernah ya? Tapi kita akan gunakan yang Google Spreadsheet, bukan yang Excel di komputer. Kenapa? Karena kalau kita pakai spreadsheet, kita bisa menggunakan fitur dari Gemini. Kalau kalian memasukkan data berupa tabel, akan ada tombol ringkas tabel ini di bagian pojok kanan atas. Ketika kalian pencet tombol itu, akan muncul ringkasannya. Dan kita bisa buat perintahnya. Misalkan kita ingin membuat diagram dari tabel itu, maka perintahnya buatkan diagram yang sesuai dengan data tersebut. Sendirinya akan membuatkan datanya, atau buatkan ringkasan singkat atau insight dari data tersebut. Itu juga bisa. Setelah kita membuat data lalu membuatnya menjadi tabel, langkah selanjutnya adalah membuat diagramnya. Bisa pakai AI, bisa manual. Kita bisa pakai bantuan dari Canva. Jadi Canva yang spreadsheet. Nah, yang spreadsheet itu biasanya kita masukkan ke situ, lalu kita pilih yang fitur magic chart. Fitur magic chart. Nah, yang ini. Kalau kita tekan magic chartnya, maka akan keluar otomatis diagram yang akan kita gunakan. Bisa pakai diagram batang, diagram bubble, radar, diagram lingkaran, dan seterusnya. Masih banyak jenis diagram. Itu bisa kita ambil diagramnya lalu kita masukkan ke infografis. Setelah dapat diagramnya, kita buat infografisnya. Itu bisa sekreatif mungkin. Namanya juga karya itu harus kreatif. Kalau kita mengandalkan AI saja itu tidak kreatif, tidak orisinil. Ada 3 prinsip yang perlu kita perhatikan dalam proyek ini, yaitu 3J: jujur, jelas, dan jaga privasi. Jujur artinya tidak boleh kita memanipulasi data. Kalau datanya A ya harus A, jangan diganti B. Jelas artinya cantumkan sumbernya, namanya harus jelas, respondennya harus jelas, atau datanya itu tidak boleh manipulatif. Yang ketiga adalah jaga privasi. Misalkan ada responden kita yang tidak ingin di expose namanya, berarti kita harus rahasiakannya. Baik, pesan untuk kita semua, gunakan AI untuk memperdalam pemahaman, bukan sekadar mempercepat tugas. Nah, jadikan proses pembelajaran transparan. Baik, itu saja untuk hari ini. Untuk proyek ke depan, 1 minggu ke depan boleh
konsultasi ke saya apabila ada kesulitan. Sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.